teman-teman, bertemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas masalah tentang bagaimana kita mempertahankan keharmonisan dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, hubungan di sini bisa bebas ya, bisa hubungan kepada teman, hubungan kepada pasangan, hubungan kepada kekasih, hubungan kekeluargaan, hubungan dengan lingkungan. Nah, pada channel kali ini saya akan membagikan tips-tips cara kita untuk mempertahankan keharmonisan hubungan dengan orang lain. Tips-tips itu sebagai berikut. Yang pertama adalah kita sadari bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dia perlu bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua adalah kita sadari semakin kita banyak berinteraksi dengan orang lain, itu yang membawa hubungan itu sering terjadi gesekan-gesekan gitu, atau ketidaksepahaman dengan orang lain. Itu sebabnya kita harus kembali lagi manajemen emosi, karena di sini hubungannya adalah kita dengan orang lain ya. Jadi kita menyadari bahwa kita perlu berinteraksi secara intens dengan orang lain, dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita sayangi. Dalam perjalanannya pasti ada riak-riak kecil, ada batu-batu kerikil yang akan menerpa kita, kan? Tidak semuanya hubungan itu berjalan dengan mulus. Pasti ada gesekan-gesekan. Nah, gesekan-gesekan ini yang bisa kita minimalkan gitu, supaya tidak terjadi semakin membesar gitu. Jadi yang ketiga adalah kita sadari bahwa apa yang kita terima merupakan reaksi dari apa yang kita beri, atau sebaliknya, apa yang mereka beri pasti memberikan reaksi dari kita. Jadi suatu hubungan itu seperti hubungan tarik-menarik, atau suatu hubungan aksi reaksi, hubungan sebab akibat. Ya, di sini ada dua energi yang bermain, dua orang yang bermain, ya kan? Nah, yang keempat adalah kita sadari bahwa apapun masalah yang terjadi di dalam hidup kita, jangan pernah menyalahkan orang lain. Justru kita harus introspeksi diri dan kembali ke dalam diri. Jangan pernah menyalahkan bahwa kita kita mempunyai masalah, kita mempunyai suatu miscommunication dengan orang lain, itu akibat orang lain gitu. Tapi kita harus balik ke dalam diri kita lagi gitu. Nah, dengan kita introspeksi diri, kita lebih mendapatkan suatu jawaban, ya kan, bahwa diri kitalah yang harus berubah, bahwa diri kitalah yang harus banyak mengalah, banyak mengerti bahwa tidak semua orang itu seperti kita gitu. Pemahamannya itu akan sama, pemahaman setiap orang itu akan berbeda-beda sesuai dengan wawasan, dengan pengalaman, dengan usia, dengan pendidikan dan lingkup dia ada, lingkungan dia tinggal gitu. Jadi jangan pernah samakan bahwa kita sama dengan orang lain gitu kan, dalam hal pengalaman gitu kan. Nah, jadi kita harus benar-benar memaklumi gitu. Lebih baik kita mengalah bukan untuk kalah, tapi mengalah untuk menang. Kita mengalahkan ego kita sendiri. Mengalahkan ego sendiri itu hal yang paling sulit loh. Justru itu
kita merendahkan, mengalahkan ego kita sendiri agar imbasnya adalah ke lingkungan kita tuh bisa lebih penuh ada cinta, penuh ada kasih sayang, sehingga tidak ada gesekan-gesekan itu semakin meruncing. Pasti ada gesekan, tapi tidak akan meruncing gitu kan. Nah, setelah kita sadari, kita pahami bahwa kita harus lebih banyak yang mengalah, kita harus lebih banyak yang mengerti, kita harus lebih banyak yang menyadari, kita juga harus pakai suatu cara, yaitu asah, asih, dan asuh. 3A, asah, asih, dan asuh dalam hubungan pertemanan atau dalam hubungan komunikasi dengan orang lain itu. Nah, itu pakemnya di situ. Pakemnya di situ. Kita harus sadar kan, kita harus pakai 3A itu tadi. Asah, asih, dan asuh. Dengan demikian kita akan tetap eling. Gitu. Kita akan tetap eling bahwa apapun yang terjadi itu kita harus balik ke diri kita. Kita harus memaafkan diri kita sendiri, baru kita bisa memaafkan ke orang lain. Kita harus menerima diri kita sendiri, baru kita bisa menerima orang lain. Maka kalau kita terapkan semua itu, niscaya hubungan kita akan lebih baik, lebih harmonis dengan orang lain, dengan orang yang kita sayangi. Nah, sekian dulu tips saya ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, atau mungkin komen di bawah video saya. Hal-hal apa yang akan kita bahas, atau mungkin teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan. Nanti akan saya bahas di balasan komen ya, gitu. Nah, kita berdoa ya teman-teman, supaya kita lebih bahagia, lebih damai dengan diri kita sendiri maupun dengan orang di sekitar kita. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Salam bahagia. Bye.